Halo teman-teman, berjumpa lagi di Lumbung Pustaka, channel Lumbung Pustaka, channel yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan yang dikira yang kita anggap bermanfaat untuk semuanya. Dan pada awal-awal channel ini dibuat karena bertepatan dengan pengadaan CPNS 2021, sehingga kita masih berfokus membahas soal-soal CPNS. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada subscriber Lumbung Pustaka yang hari ini sudah tembus 100 subscriber. Terima kasih. Kita lanjutkan, nanti kita kembangkan channel ini bersama-sama. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe saja ya. Nanti setiap hari insya Allah, ya tidak setiap hari juga, nanti ada liburnya. Mungkin hari Ahad kita akan break, tidak akan upload video. Oke, kita lanjutkan ke video keempat ya, membahas bela negara. Oke, kita lanjutkan saja. Nomor 31, peristiwa tawuran pelajar merupakan contoh pelanggaran serius dan mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh A. Kesadaran terhadap keberagaman tinggi, B. Lemahnya pemahaman terhadap bela negara, C. Rendahnya rasa cinta tanah air, D. Tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan, E. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Baik, ini intinya diminta kenapa banyak pemuda atau pelajar yang tawuran. Apa penyebab utamanya ya? Apa? Oke, kita cek. Yang A. Kesadaran terhadap keberagaman tinggi. Berarti ini toleransinya tinggi. Seharusnya kalau toleransinya tinggi, mereka tidak akan tawuran. Yang B. Lemahnya pemahaman terhadap bela negara. Kalau lemahnya terhadap bela negara, mereka bukan tawuran, tapi mereka tidak peduli dengan negara. Ini juga kurang pas. Rendahnya cinta tanah air. Kalau ini itu tidak akan tawuran, tapi mereka akan banyak menggunakan apa? Menggunakan produk asing, menggunakan musik-musik yang asing. Yang mereka sukai adalah produk-produk atau musik-musik atau budaya asing. Nah, itu bukti bahwa rendahnya rasa cinta tanah air, tidak akan tawuran. Yang D. Tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan. Kalau individualistik ini, mereka tidak akan tawuran, bahkan mungkin mereka tidak akan tawuran, mereka akan menjadi orang yang ansos. Nah, ini anak gaul bilangnya ansos atau anti sosial. Mereka kebanyakan akan di rumah dan hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan orang lain. Mungkin tidak punya pikiran ingin tawuran, yang penting di rumah nyaman. Nah, itu sudah aman bagi mereka. Yang E. Memudarnya nilai norma dalam pergaulan. Nah, ini yang paling tepat. Karena ketika orang bergaul, ya ini tidak hanya untuk anak muda, untuk semua orang saja itu harus bisa menjaga nilainya. Nilai dalam bergaul itu apa saja? Contoh, harus punya yang namanya tanggung jawab. Nah, misal ketika kita bergaul, teman kita memberikan kita tanggung jawab, ya itu harus dijaga. Misal ada juga jujur. Inilah yang penting juga. Ketika bergaul tanpa kejujuran, itu akan sangat mudah terjadinya gesekan. Lalu di sana disebutkan norma. Nah, ini juga penting. Norma itu adalah aturan yang dibuat oleh sebuah kelompok masyarakat. Misal ya, aturannya adalah jam malam itu maksimal jam 21 misal. Ketika ini tidak dipenuhi, maka akan mudah terjadinya ini tawuran. Ya, lalu ketika mereka tidak punya tanggung jawab, ya mereka akan tawuran juga. Ketika tidak jujur, ya mereka akan tawuran juga. Misal tidak jujur, mereka pamitnya sekolah, tapi bolos, lalu tawuran. Nah, itu bukti bahwa memudarnya nilai dalam diri anak muda. Oke, berarti jawabannya fix, yaitu yang E. Saya lingkari ya. Oke, memudarnya nilai dan juga norma dalam pergaulan. Kita lanjut. Soal nomor 32. Tindakan yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan adalah A. Menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota,
B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi. C. Bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut. D. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. E. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Oke, ini ada kelompok yang ingin memisahkan diri, namanya kelompok apa? Kelompok separatisme. Ini orang-orang atau kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara. Di sini kita harus menjadi bagian dari solusi. Meskipun tidak menjadi pemecah solusi, minimal kita menjadi bagian dari solusi. Yang A. Menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota. Ya, ini baik menjauhi, tetapi kita belum menjadi bagian dari solusi itu. Ini baik untuk diri sendiri, tapi untuk lingkungan belum baik. Ini kita ping. Yang B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi. Ini jelas negatif. Ini sangat individualistis, sangat egois, memikirkan diri sendiri. Yang C. Bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut. Ini juga masa bodoh, cinta tanah airnya sangat rendah. Yang D. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Ini yang penting. Nah, ketika ada kejadian seperti itu, maka yang paling penting adalah kita laporkan. Jangan kita tindak. Kenapa kok tidak boleh ditindak? Karena yang boleh menindak itu adalah pihak yang berwenang. Dalam hari ini pihak berwenang bermacam-macam. Mungkin ada polisi, mungkin nanti ada badan intelijen negara untuk mencari fakta, atau mungkin dari TNI, kita tidak tahu. Jadi yang paling tepat adalah melaporkan ke pihak berwajib, ditambah lagi dengan bukti-bukti sehingga tidak asal menuduh. Kalau yang E, acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Nah, ini juga sangat negatif karena kita mengetahui ada dugaan tadi ya. Jadi minimal kalau yang E ini tidak cinta dengan negaranya. Seperti itu. Mereka yang E ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Berarti yang paling pas dan yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-buktinya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 33. Negara menjamin kepada warga negara Indonesia untuk ikut serta bergabung dalam usaha pembelaan negara. Perwujudan tindakan tersebut pada era saat ini adalah A. Menciptakan lagu bela negara, B. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri, C. Peduli terhadap ideologi agar tetap terjaga keasliannya, D. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, E. Ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun. Ada kata-kata organisasi masyarakat manapun ya. Oke, kita cek dulu di soalnya. Yang diminta adalah ya bergabung menjadi bagian dari bela negara. Berarti bagaimana menjadi bagian itu? Yang paling pas ya menjadi komponen utama bela negara bagi anak muda. Yang A. Menciptakan lagu bela negara. Nah, ini juga kurang pas ya, kurang esensial, kurang penting-penting banget gitu ya. Masih ada yang lebih penting. Yang B. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri. Nah, ini yang penting. Inilah yang paling penting untuk anak muda, karena ketika mendaftarkan diri menjadi anggota TNI dan Polri, dia telah menjadi atau akan menjadi komponen bela negara yang utama sesuai dengan UUD 1945 pasal 30. Nah, inilah yang paling penting. Anak muda ketika mendaftarkan TNI berarti dia sudah menyerahkan jiwa dan raganya untuk negara. Begitupun ketika menjadi Polri. Yang C. Peduli terhadap ideologi agar tetap terjaga keasliannya. Ini bagus, tapi yang lebih bagus ya tadi menjadi TNI atau Polri. Yang D. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Ini juga bagus, tapi ini menjadi komponen cadangan. Kalau ada yang utama, kenapa yang cadangan? Kan seperti itu ya.
Ibarat main bola, kalau bisa menjadi pemain utama ya jangan menjadi pemain cadangan. Yang ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun, ada kata manapun ya, berarti apapun diikuti. Nanti organisasi masyarakat yang separatis, yang ingin memisahkan diri dari negara diikuti. Nah, itu juga kurang pas. Kita coret. Berarti yang paling tepat bagi anak muda untuk bisa ikut bela negara yaitu yang B. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri. Oke, kita lanjut. Soal nomor 34, sebuah aturan tertulis yang mendasari pergaulan masyarakat sekaligus mampu menindak, ya ada kata menindak pelaku pelanggaran adalah A. Undang-undang, B. Hukum, C. Norma, D. Nilai, E. Prinsip. Kita bedah. Kalau undang-undang ini memang aturan tertulis tapi sifatnya itu masih umum. Dia belum ada kata-kata menindak. Belum ada tulisan menindaknya. Kalau yang hukum, nah ini jawabannya di sini. Hukum ini di dalamnya ada di mana ya? Di sini ya nggak apa ya. Nah di sini ada normanya di dalam hukum itu. Dia tertulis dan juga di dalamnya ada norma, ada ketentuan, ada juga sanksinya. Nah disinilah letak dari hukum. Dan tujuan dari hukum itu apa? Tujuannya adalah sangat mulia, yaitu melindungi masyarakat. Nah, seperti ini. Jadi ini lengkap, sudah aturan tertulis, ada normanya, dan juga ada ketentuannya, ada sanksinya, ada kata menindak. Ini berkaitan dengan sanksi. Kalau norma ini adalah aturan masyarakat. Biasanya di sini tidak ada sanksinya, hanya aturan saja. Misal, jam berkunjung masyarakat jam 21. Jika ada yang melanggar gimana? Apakah disanksi ataukah dimasukkan penjara? Kan tidak ada. Mungkin hanya diingatkan saja. Kalau nilai ya ini lebih berkaitan dengan budi pekerti manusia, tentang sopan santun, mungkin bertemu dengan yang lebih tua menyapa dan seterusnya dan seterusnya. Kalau prinsip ini berkaitan dengan pribadi saja ya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu hukum. Kita lanjutkan soal nomor 35. Berikut ini yang termasuk dalam sikap patriotisme adalah A. Rela berkorban demi kesejahteraan keluarga, B. Menghargai perbedaan demi persatuan dan kesatuan, D. Memberikan harta benda kepada negara, D. Terdepan dalam menentang negara penjajah, E. Mengedepankan keseimbangan hak dan juga kewajiban. Oke, kita mulai dari pengertian patriotisme yang paling dasar. Oke ya, patriotisme yang paling dasar itu pengertiannya adalah berkorban untuk negara. Nah, untuk negara, apa yang mau dikorbankan dan untuk apa dia berkorban, itu yang paling penting. Yang dia korbankan paling tinggi itu adalah nyawa. Ini yang paling tinggi nilainya, mengorbankan nyawanya. Untuk apa? Ya jelas untuk kehidupan dan juga kemerdekaan sebuah negara atau negaranya. Kemerdekaan atau hidup sebuah bangsa. Oke, ini yang paling tinggi nilainya. Kita cek yang paling tinggi nilainya. Yang A, rela berkorban demi kesejahteraan keluarga. Nah, ini sangat baik. Ya, ini baik sebagai seorang berkorban untuk keluarga, tapi ini belum masuk kategori patriotisme. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Yang B, menghargai perbedaan demi persatuan dan kesatuan. Ini juga bagus, tetapi ini bukan yang diminta dari patriotisme. Yang C, memberikan harta benda kepada negara. Ini juga bagus, memberikan harta benda, tetapi ada yang lebih tinggi, yaitu memberikan nyawanya dan juga untuk menjaga kemerdekaannya. Oke, yang D, terdepan dalam menentang negara penjajah. Nah, ini yang paling tinggi karena dia sudah terdepan. Dia memberikan yang paling penting dalam hidupnya, yaitu nyawanya, menjadi yang terdepan. Dan dia menentang negara penjajah, sehingga kalau ada negara yang mau menjajah negaranya, dia siap untuk memberikan nyawanya. Sehingga dia juga bertujuan untuk menjaga kemerdekaan negaranya. Nah,
Yang E, mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan patriotisme. Kalau mau berkorban untuk negara dia mempertimbangkan haknya juga, ya tidak jadi berkorban ya. Kalau berkorban itu kan membuang haknya, ibaratnya seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, yaitu terdepan dalam menentang negara penjajahan. Soal nomor 36, khusus pada ancaman terorisme terdapat lembaga baru yang menangani kejahatan tersebut karena memiliki kewenangan mengaudit dokumen intelijen negara yang disebut dengan A. Hearing, B. Briefing, C. Intel Auditor, D. Independent Inspectorate, E. Lembaga Anti Teror. Nah, ini jawabannya adalah yang A, yaitu hearing. Ini adalah sebuah lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dokumen intelijen negara. Seperti ini jawabannya yang A. Oke ya, yang lainnya tidak akan saya bahas. Kita singkat saja ya soal nomor 36 ini. Saya kira ada sebuah kata-kata bijak itu yang bilang bahwa tidak mengetahui sesuatu itu kadang baik untuk kita. Nah, kadang menurut saya kalau berhubungan dengan intelijen seperti ini, kita menghindarinya saja. Oke, itu akan lebih baik bagi masyarakat umum seperti kita. Oke, kita lanjut soal 37. Soal nomor 37. Tindakan seluruh warga negara dijamin oleh hukum sebagai bentuk pengaturan dan juga perlindungan. Hubungan perlindungan hukum terhadap warga negara dengan UUD 1945 terdapat pada A. Batang tubuh, B. Pembukaan UUD 1945 alinea 3, C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, D. UUD 1945 pasal 5, E. UUD 1945 pasal 28. Ini jawabannya adalah yang mana? Yang C. Ini yang paling tepat. Di alinea keempat itu ada sebuah kata-kata yang sangat indah sekali. Kata-katanya awalnya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Segenap tumpah darah Indonesia. Ini adalah bukti bahwa seluruh warga Indonesia itu masuk dalam perlindungan. Ini ya, dalam bentuk pengaturan dan juga perlindungan itu ada di alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945. Kalau yang ini, yang B alinea ketiga, ini intinya adalah tentang kemerdekaan. Jadi ini tentang kemerdekaannya gitu, di bahwa Indonesia merdeka. Kalau batang tubuh ini sangat luas ya, ini luas sekali. Kalau yang C pasal 5 ini berkaitan dengan bukan yang C, yang D ya. Yang D ini pasal 5 ini berkaitan dengan presiden. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang. Kalau yang E ini berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Nanti ada dari 28A sampai 28J seperti ini ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 38, upaya negara dalam melindungi warga negara dalam hal banyaknya peredaran beras plastik atau makanan kadaluarsa. Ada beras plastik dan juga makanan kadaluarsa. Merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam A. menjaga keamanan warga negara, B. membela dan melindungi warga negara, C. mensejahterakan rakyat, D. menjaga stabilitas kebutuhan pokok, E. menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat. Oke, kita jawab mana yang paling tepat. Kalau yang A ini kurang tepat. Kenapa? Karena menjaga keamanan warga negara ini kurang pas berkaitan dengan beras plastik dan juga kadaluarsa. Ini sangat kecil sekali sebenarnya persentase adanya beras plastik dan juga kadaluarsa. Ini belum masuk ke sini. Yang B, membela dan melindungi warga negara. Nah, ada kata membela. Ini membela dari apa gitu ya. Jadi yang B ini juga kurang pas. Yang C, mensejahterakan rakyat. Ini yang paling pas. Karena kata mensejahterakan itu artinya adalah mencukupi.
mencukupi. Kalau ada makanan kadaluarsa dan beras plastik, berarti itu kan tidak tercukupi. Makanan yang sehat, makanan yang baik itu tidak tercukupi, sehingga masyarakat tidak sejahtera. Kalau yang D, menjaga stabilitas kebutuhan pokok, ya tidak ada hubungannya dengan itu ya, beras plastik dan juga makanan. Kalau mau stabil ya harganya yang diatur. Oke. Yang E, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat, ini juga tidak ada hubungannya. Kalau ingin menjamin kebutuhan ya Bulog atau Badan Logistik Nasional menyediakan kebutuhan yang dirasa akan kurang. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu mensejahterakan rakyat. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Soal nomor 39, perlindungan pahlawan devisa yang terjerat permasalahan sosial, hukum, dan politik di luar negeri merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk A. menjamin sistem keadilan hukum, B. mengedepankan equality before the law, C. menjamin keamanan warga negara, D. memperjuangkan hak asasi manusia, E. membela rakyat. Ini ada kata pahlawan devisa. Pahlawan devisa itu apa, teman-teman? Mereka adalah warga masyarakat yang menjadi tenaga kerja Indonesia atau menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Ketika mereka terjerat dengan kasus sosial, lalu ada kasus hukum, ada kasus politik. Nah, Indonesia wajib membela, tujuannya untuk apa? Kita cek jawabannya. Yang A, menjamin sistem keadilan hukum. Ini kurang pas, ini kan berkaitan dengan warga negara ya. Yang B, mengedepankan equality before the law. Ini juga tidak masuk akal. Ini mengedepankan persamaan sebelum hukum, gitu ya, tidak ada hubungannya. Yang C, menjamin keamanan warga negara. Kalau menjamin kan seharusnya sebelum terjadi ini kejadian masalah sosial, masalah hukum, masalah politik, ini belum terjadi baru bisa dikatakan dijamin. Yang D, memperjuangkan hak asasi manusia. Apakah yang diperjuangkan haknya? Berarti kalau haknya ya semua orang bisa, tidak hanya warga negara Indonesia. Yang E, membela rakyat. Nah, ini yang paling tepat. Kenapa? Kalau ada TKI ya, misal ada TKI di Arab, dia dituduh telah membunuh. Ia telah membunuh. Indonesia itu berani mengeluarkan uang sampai triliunan hanya untuk, bukan hanya untuk ya, kalau orang mungkin mikirnya satu nyawa dihargai sebesar triliunan rupiah. Kenapa? Ya karena itu adalah bukti bahwa negara hadir untuk membela rakyatnya. Meskipun itu butuh banyak uang, itu harus diselamatkan. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah untuk yang E, membela rakyat. Itulah pentingnya ada negara. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 40 ya, soal terakhir di video ke berapa? Keempat ya. Oke. Petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan. Tenaga medis merawat sampai mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit. TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban, serta guru yang mencerdaskan generasi merupakan upaya bela negara berlatar belakang. Ada kata berlatar belakang. A. Pengabdian, B. Kesukarelaan sesuai profesi, C. Kewajiban, D. Pengabdian sesuai profesi, E. Kewajiban sesuai profesi. Ini adalah yang D, yaitu pengabdian sesuai dengan profesinya. Apapun profesinya, kalau diniatkan untuk negara, dan dia niatnya adalah baik, maka dia sudah melakukan bela negara. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman semua, apapun yang teman-teman lakukan sekarang, asalkan untuk baik untuk negara, teman-teman sudah melakukan bela negara. Tidak perlu merubah ideologi negara. Misal mau dirubah menjadi ideologi apa, itu tidak perlu. Cukup teman-teman menjalankan sesuai dengan profesinya sekarang sebaik-baiknya dan dengan baik. Oke, kita akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.